Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, enaknya di sini saya manggil antum itu apa? Manggil Mas, Mbak, Adik, atau gimana? Mas. Di sini ada yang orang Jawa. Orang Jawa. Jawa mana, Mas? Jawa Tengah ini di Kebumen. Bosong apa berarti? Pemalang. Di mana? Pemalang. Pemalang, Masya Allah. Ada yang dari Sumatera? Sumatera, Masya Allah. Sulawesi? Nah, ada Kalimantan, Mafi. Pembahasan kita pada sore hari ini adalah mahasantri sukses kuliah, sukses ngaji. Masya Allah. Ini pembahasannya luar biasa. Mahasantri sukses kuliah, sukses ngaji. Maka jika kita ditanya, mungkin nggak kita bisa sukses kuliah iya, sukses ngaji iya. Terkadang kita ini bertanya-tanya, emang aku bisa ya? Karena melihat antum di sini rata-rata, kalian semua di sini rata-rata itu adalah lulusan dari SMA. Benar? SMA? Oh iya benar. Emang anak SMA bisa? Atau anak SMK bisa belajar agama? Maka jika ditanya, jawabannya adalah bisa. Kok bisa? Ya bisa. Karena ilmu agama itu tidak ada hal yang bisa menghalangi seseorang untuk mempelajarinya. Yang bisa menghalangi itu cuma satu. Apa itu? Apa? Hah? Gak niat. Benar, gak niat. Begitu juga tidak ada suatu hal yang bisa menghalangi seseorang. Misalnya anak pondok. Di sini ada yang pernah mondok? Hah? Belum. Mondok di mana, Mas? Asalam. Oh, Asalam. Berarti kita satu daerah. Asalam itu kan Kartosuro kan? Masuknya Sukoharjo. Saya aslinya Sukoharjo. Salam, angkatan berapa? Angkatan 35. Lulusnya tahun 2022. Baru. Yang kenal itu angkatan 2013. Ada yang angkatan 96, saya kenal. 99 kenal saya. Karena Asalam umumnya itu adalah saudara saya di sana semua. Nah, saya mau tanya, kalau Asalam itu pelajaran umum jago ya? Bisa matematika? Bisa, alhamdulillah. Nah, saya berbicara tentang anak pondok. Anak pondok itu umumnya mereka nggak paham pelajaran umum, matematika, IPA, kemudian ekonomi, mereka nggak paham. Sama seperti antum. Antum ketika saya tanya, kalian ketika saya tanya, tahu fikih itu apa? Hah? Tahu fikih itu apa? Hukum. Hadis itu tahu apa? Hadis itu yang dibaca itu. Nah, padahal nggak seperti itu. Begitu juga ketika anak pondok ditanya, misalnya hukum Pitagoras gimana, kemudian rumusnya seperti apa,
Anak pondok itu umumnya nggak ngerti. Terlebih lagi ketika dia adalah lulusan pondok yang jurusannya IPS. Kalau asalan IPA, ya kan? Ada IPS. Tapi umumnya itu IPA. Jadi ketika antum awal di sini, antum butuh penyesuaian atau tidak? Ketika misalnya di sini awal namanya anak pondok, ya butuh penyesuaian. Bahkan saya punya teman saya itu dulu ketika di pondok, saya kebetulan alumni pondok. Jadi biar nanti antum mahasantri sukses kuliah, sukses ngaji. Saya kan backgroundnya itu kan umum. Kok ditarik ke agama? Ya sekarang saya katakan, saya background saya adalah dulu saya ambil pondok. Kemudian saya punya kawan saya ini dulu ketika di pondok matematika setiap semester pasti remedi, pasti remedi. Tapi yang ajaib, ketika lulus pondok adalah dia ambil fakultas umum. Fakultas bisnis itu di mana kalau di UIN? Di kampus 1. Oh ya, kampus 1. Ini kampus 2 ya. Saya punya kawan itu langganan remedi setiap semester. Ketika mau lulus pondok, SMA, mau kuliah, ambil fakultas bisnis, manajemen bisnis kalau nggak salah. Saya masih ingat. Ambilnya di mana? Di UPN. Saya nggak bohong. Di sini saya tidak berdusta sama sekali. Ketika itu saya heran, ini anak ngapain ngambil fakultas bisnis? Kayak kurang kerjaan gitu. Karena apa? Mohon maaf, antum agama yang notabene matematika nggak paham, IPA nggak paham, IPS, ekonomi, apalagi sampai saya belajar umum itu dulu cuma 2 bulan untuk ujian. Setelah itu jika saya antum tanya apa hukum misalnya Pitagoras, saya nggak ngerti. Kalau ditanya hukum misalnya apalagi Newton lain sebagainya, nggak ngerti. Tapi saya kisahkan kawan saya ini dulu ambil manajemen bisnis, padahal di setiap semester dia adalah remedi. Nah, namanya orang niat itu pasti berusaha semaksimalnya. Beda kalau misalnya orang nggak niat ya sudahlah sejadinya aja. Ketika dia mau lanjut kuliah, mau belajar umum, akhirnya dia berusaha semaksimal mungkin belajar. Yang matematika yang setiap semester itu remedi dia pelajari berhari-hari. Akhirnya alhamdulillah keterima manajemen bisnis. Setelah itu lama saya lost kontak dengan kawan saya. Suatu ketika saya ketemu dengan kakaknya, saya tanya, memang adikmu tuh bisa loh kuliah umum manajemen bisnis loh. Setiap hari hitungannya adalah matematika. Setiap semester ada remedi. Terus jawaban kakaknya apa coba kira-kira? Dia bisa mengikuti. Bahkan di fakultasnya itu matematika paling jago. Saya sampai saat ini tuh heran, kok bisa-bisanya dia matematika itu bisa mengerjakan. Padahal bagi anak pondok matematika itu adalah suatu hal yang rumit. Males mikir ngapain belajar matematika. Nanti ijazah kalau lulus juga nggak dipakai. Itu cara pikir anak pondok yang ya memang ketika kita belajar mau tidak mau kita dituntut. Kita punya ijazah pondok juga punya ijazah negara. Kalau ijazah pondoknya diakui di luar negeri, oke, baik, seperti Gontor. Antum ketika lulusan Gontor mau kuliah di Harvard, Oxford, kemudian Brisbane, dan sebagainya, mafi wali langsung masuk. Karena ijazah mereka diakui. Beda dengan anak pondok yang tidak punya ijazah, cuma ijazah pondok, matematika nggak paham, IPA nggak paham. Mereka beranggapan nggak usah, saya ngapain kuliah. Tapi nyatanya kawan saya ini bisa, bahkan sampai lulus.
dapat predikat kamlun A+. Nah, sebagaimana seseorang yang notabene dia menggeluti sesuatu hal yang bukan bidangnya, orang agama terjun ke umum itu lebih susah dibanding orang umum terjun ke agama. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang bisa mempelajari hal, misalnya pelajaran umum, insya Allah pelajaran agama lebih mudah. Karena seseorang mempelajari agama Islam itu sudah dapat legalitas, sudah dapat pernyataan resmi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Al-Quran itu bahasa Arab, maka bahasa Arab itu sejatinya gampang. Al-Quran bahasa Arab itu mudah sekali, beda dengan bahasa yang lain. Bukti bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu satu padanan atau satu pecahan itu dari satu kata. Antum ada yang pernah belajar bahasa Arab? Mas yang antum namanya siapa yang dari Asalam? Hah? Ilhan. Menulis dalam bahasa Arab artinya apa? Ya. Kataba. Buku bahasa Arabnya apa? Kitab. Diambil dari kata yang sama. Kataba. Kitabun. Kataba. Perpustakaan bahasa Arabnya apa? Maktabah, cuman ditambah depannya mim. Maktabun, meja, maktabun, mim, kaf, takba. Masih asalnya kataba. Jadi asal 3 kata, kaf, takba. Meja, maktabun, mim, kaf, takba. Kitabun, buku, kaf, tak, alif, tambahan ba. Masih ada asalnya. Coba ketika antum belajar bahasa Indonesia, buku, perpustakaan, meja, itu nggak nyambung. Ini bukan menghina bahasa Indonesia, mohon maaf ya. Saya Pancasila, saya cinta dengan Indonesia. Cuma ini membuktikan bahwasannya bahasa Arab itu mudah. Hanya saja misal yang membuat susah itu adalah image kita. Oh, bahasa Arab itu susah. Padahal asalnya sama, gampang. Kaf, ta, ba. Maktabun, kitabun, kemudian maktabatun, perpustakaan, kata bayat tubuh, menulis. Itu asal dari pecahan. Beda dengan bahasa yang lain. Saya mau tanya, bahasa Inggris satu apa? One, tulisannya one, iya kan? Two, tulisannya TWO. Bacanya beda, tulisannya beda, bacanya beda. Coba bahasa Arab, tulisannya sama, bacanya sama. Maka bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Maka ketika antum bisa Allah pahamkan pelajaran umum, insya Allah belajar agama itu lebih mudah. Hanya saja yang membuat susah itu pertama kita tidak niat, pertama itu. Kedua, kita tidak ada keinginan untuk mempelajari agama. Maka ketika seseorang ingin menjadi mahasiswa, mahasantri, sukses ngaji, sukses kuliah, bisa, sangat mungkin. Nggak ada yang menghalangi. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kepada kita semua untuk mempelajari agama Islam. Maka yang lebih aneh, jika misalnya kalian itu bisa ketika kuliah, saat sibuknya misalnya ketika seseorang kuliah itu kegiatannya apa sih kuliah? Presentasi, bikin makalah, apa lagi? Praktikum. Capek nggak? Sibuk nggak? Sibuk. Pertanyaannya, apakah praktikum, kemudian apa lagi? Laporan, nanti habis itu kegiatan misalnya punya organisasi, apakah itu kesibukannya setiap hari? Enggak.
Kesimpulannya nggak setiap hari. Bahkan dibuktikan ada sebagian kita, ada sebagian mahasiswa, ketika sedang banyaknya tugas, malah dia ngapain? Jogging, fitness, renang sama sohibnya, sama bestinya. Apalagi ketika di tengah-tengah ujian mid semester, malah ngapain? Nongkrong di kafe, nggak baca buku, nggak persiapan. Ini fakta. Padahal kita ini sedang ujian, sedang semester. Kok sempet-sempetnya masih misalnya asik. Bahkan mohon maaf, sebagian di antara kita ini sampai masalah bikin status itu nggak ketinggalan. Buka buku materinya untuk ujian besok itu kadang nggak sempat. Tapi bikin status itu sempat. Status di Facebook kah, di Twitter kah, di Instagram kah, atau misalnya bikin apa TikTok. Halo bro, saya di sini. Saya lagi misalnya persiapan ujian besok mata kuliah apa? Mata kuliah apa? Algoritma misalnya. Live selesai, upload di TikTok. Ngapain setelah itu? Ngopi, ngobrol sampai malam. Nah, maka pertanyaannya, sebenarnya mahasiswa itu sibuk apa enggak sih? Enggak sama sekali. Bahkan di antara kita ini saking sibuknya naik tangga, megang HP, lihat HP, nggak lihat depan, bikin status, jawab chat WA, sempet-sempetnya. Bahkan terkadang ada sebagian mahasiswa naik motor, tangan kanan pegang stang, tangan kiri balas chat. Sempet-sempetnya loh. Bahkan terkadang saking sibuknya update status, ada di antara kita ini sampai mau ke kamar mandi itu update status. Masya Allah, ada buktinya. Ada sebagian kita ketika silahkan. Ada sebagian kita afwan. Ada sebagian kita ketika mau ke kamar mandi itu sampai update status. Ada misalnya megang HP, kemudian palang pintu kamar mandi di foto, dibikin status WA story. Ada seperti itu? Ada. Bahkan terkadang sebagian kita ketika ke mall, kemudian cuci muka atau apa, jangan lupa selfie. HP-nya begini, depannya kaca, selfie, dibikin status. Ada kan? Padahal ketika itu banyak sekali ujian, tugas, belum presentasi dan lain sebagainya. Maka sejatinya mahasiswa itu sangat mungkin untuk belajar agama, meluangkan hal-hal yang sejatinya belum tentu ada manfaatnya saja dia bisa. Pentingnya apa untuk update status? Saya sedang di kamar mandi. Mau ngapain? Siapa yang mau datang? Gak ada. Maka kalau ada mahasiswa mengatakan saya sibuk, saya gak sempat belajar agama, itu hanya berlaku untuk mahasiswa yang sok sibuk. Nah iya, loh, saya juga pernah jadi mahasiswa seperti antum. Saya pernah ketika ayo bahas misalnya tugas, nanti bentar, sibuk ngapain? Futsalan. Maka insya Allah seseorang itu sangat mungkin untuk belajar agama, sangat mungkin. Hanya hanya saja kita terkadang terlalu disibukkan oleh perkara dunia. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Sesungguhnya sejatinya manusia itu semuanya tahu dhahiran minal hayatid dunya, perkara-perkara yang lahir saja. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan dalam perkara akhirat seringkali mereka itu lupa.
Maka pertanyaannya, manfaatnya seseorang itu tahu matematika itu kapan sih? Antum ini kan belajar dari SD, SMP, SMA, matematika. Saya juga begitu belajar matematika, SD, SMP, SMA. Pertanyaannya, kapan rumus Pitagoras antum gunakan? Bikin gedung ketika antum jadi arsitek. Lah ketika antum gak jadi arsitek, bahkan banyak pedagang itu nggak butuh matematika, tahu utangmu sekian, kok tahu? Ya tahu, itu jumlah aja. Maka orang kalau berbicara tentang matematika, duit itu kadang orang nggak butuh matematika. Bahkan orang 12 tahun capek-capek belajar matematika, yang dipakai cuman pengurangan, pembagian, perkalian. Rumus Pitagoras nggak dipakai. Sedangkan ketika kita berbicara tentang agama, antum belajar agama semuanya dipakai. Antum sholat, tadi sholat. Memangnya sholat itu nggak butuh ilmu? Sangat butuh. Bagaimana orang tahu apakah sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak? Dari mana? Belajar agama. Maka seseorang itu wajib ketika sholat bacaannya apa? Apakah boleh misalnya ketika sujud dia baca, misalnya karena dia nggak hafal Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, dia nggak hafal, akhirnya baca apa? Al-Fatihah. Boleh nggak? Nggak boleh. Ketika rukuk, sujud nggak boleh seseorang baca Al-Quran. Begitu juga, apakah sujud demikian tangan dulu atau lutut dulu? Yang benar yang mana? Benar semua, betul. Ketika takbir, yang dimaksud takbiratul ihram, rukun sholat, itu mengangkat tangan atau ucapan Allahu Akbar-nya? Ucapan Allahu Akbar. Maka ketika seseorang hendak sholat, hendaklah dia paham sejatinya takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Jadi misalnya kalau antum sholat datang telat gitu, nggak mengucapkan, sholat antum nggak sah. Padahal pertanyaannya, antum sholat sehari berapa kali? 5 kali minimal. Ustaz, saya sholat cuma 3 kali. Oh ya nggak apa-apa, silahkan. 2 kalinya nanti ditanya malaikat di kuburan. Seseorang sholat minimal 5 kali. Sedangkan perkara dunia itu nggak setiap saat antum ditanya. Arsitek, kapan ditanya tentang ilmu arsitek? Ya kalau misalnya ada kerjaan. Kemudian ekonom, kapan ditanya? Ya ketika ada berbicara tentang masalah ekonomi. Sedangkan agama setiap saat antum ditanya. Manusia itu membutuhkan ilmu agama 1 kali 24 jam. Tidur ada adabnya. Nggak bisa seseorang tidur itu sembarangan. Maka oleh karena itu, ditambah seseorang bahwasanya mempelajari agama itu bukanlah hal yang sulit. Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkan, maka sudah selayaknya bagi kita semua untuk mempelajari agama. Sangat mungkin, tidak heran ada sebagian orang ekonom, ahli fikih, arsitek, ahli hadis, banyak. Bahkan orang-orang terdahulu itu telah ada, bukan hanya zaman ini saja. Mereka ada sebagian mahasiswa, mereka ada yang jurusannya adalah umum. Akhirnya mereka Allah pahamkan agama. Ketika apa? Ada niat di hati mereka. Nah kalau kita berbicara tentang ada yang basicnya umum, kemudian Allah pahamkan agama. Ada sebuah kisah, saya berikan contoh. Orang-orang yang tidak jauh dari kita semua. Kita semua kan tinggal di Jogja ya. Ada yang tinggal di selain Jogja di sini? Nggak ada. Ada mahasiswa UGM Teknik Nuklir. UGM Teknik Nuklir. Sekarang jadi pengisi tetap
di Masjid Nabawi. Siapa itu? Ustaz Firanda. Beliau bukan orang yang dari kecil belajar agama, bukan anak pondokan. Beliau SMA di mana? Sorong. Kemudian dari Sorong merantau ke Jogja, kuliah di UGM, Universitas Gajah Mungkur. Nah, bukan, Gajah Mada. Ketika beliau belajar di teknik nuklir, beliau sambil belajar bahasa Arab. Bahkan ketika beliau belajar bahasa Arab, beliau baca kitab Arab gundul, nggak ada harokatnya sama sekali. Beliau baca kencang-kencang. Terus sama santri-santri yang lain itu ditegur. Kalau baca kitab itu yang benar gitu loh. Kalau nggak bisa baca kitab, nggak usah baca kitab. Salah pede bacanya. Tapi Ustaz Firanda, hafizahullah ta'ala, tetap pede. Saya pengen belajar agama, mau salah, mau dibenerin, mau satu orang benarkan saya terima. Karena tujuan saya ingin belajar agama. Akhirnya giat belajar agama. Bahkan Ustaz beliau itu masih hidup sampai sekarang di Jogja, namanya Ustaz Marwan, hafizahullah ta'ala. Ustaz Marwan itu cerita dulu Firanda itu kata beliau, ketika belajar bahasa Arab pun nggak bisa sama sekali. Bahkan beliau mengisahkan, beliau ketika awal di Madinah itu tahun 99, beliau itu cuma tahu anak ente, bukan antum, anak ente. Padahal ente itu bukan bahasa Arab. Dan beliau digembleng bahasa Arab, nggak bisa sama sekali. Ya namanya juga orang nggak pernah belajar bahasa Arab. Coba-coba daftar di Madinah, keterima. Sampai sana ternyata ngomongnya pakai bahasa Arab semua. Ngomong bahasa Inggris nggak ada yang paham. Karena tekad beliau ini sudah bulat belajar agama, ya sudah. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala pahamkan kepada beliau belajar agama Islam. Bahkan beliau S1 itu hadis, S2 itu akidah, S3 itu akidah. Dan saking semangatnya beliau dan Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya memuliakan beliau menjadi salah satu pengisi tetap di Masjid Nabawi, orang Indonesia. Nggak sembarangan orang itu bisa menjadi pengisi tetap kajian di Masjid Nabawi. Beliau hafizahullah ta'ala pernah menceritakan kepada kami, karena dulu kebetulan saya ketika kuliah saya sempat ketemu beliau. Saya awal-awal semester 1, semester 2, beliau di semester akhir doktoral S3. Beliau cerita proses pemilihan menjadi pengisi tetap di Masjid Nabawi itu bukan suatu hal yang semenit 2 menit, beda dengan kita. Kita kalau misalnya ada kajian kan gampang, misalnya PKM, LJK, misalnya tinggal laporan, bikin surat tertulis ke rektor. Palingnya sebulan 2 bulan izin turun. Ustaz Firanda izin untuk menjadi pengisi di Masjid Nabawi itu sekitar 3 tahun. Dari awal beliau S3 sampai beliau mau lulus S3, izin baru turun. Dan gak sembarangan orang bisa di sana. Antum kalau nggak pindah nggak bisa, seleksinya ketat. Dicek catatan kriminal ada enggak. Karena di Arab Saudi itu antum punya HP, nomor telepon, semua data itu sudah tersinkronkan. Jadi misalnya ketika antum naik motor Bagjo, lampunya merah, antum terabas, tiba-tiba dapat SMS di nomor HP antum, selamat, Anda berhak untuk membayar denda 6.000 real. Coba hitung 6.000 real berapa? 6.000 dikali 4.000 sekarang, 24 juta. Antum lewat Bagjo, lampu merah, antum lewat 24 juta. Sehingga di sana catatan kriminal sekecil apapun itu terdapat.
Maka pengisi tetap di Masjid Nabawi itu nggak sembarangan, harus pinter, catatan kriminal nggak ada, rekomendasi dari para profesor di kampus asal, maka lama prosesnya. Beliau dulu orang umum. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, mungkin antum pernah kenal salah seorang alumni SMA 1 Jogja. Alumni SMA 1 Jogja. Di sini ada yang asli Jogja? Ada yang asli Jogja? Enggak ada. Nah, ada salah seorang siswa alumni SMA 1 Jogja. Nah, beliau hafizahullah ta'ala ketika itu setelah selesai pulang sekolah, mampir di sebuah toko buku, lihat buku kok bagus dibaca. Akhirnya beliau tertarik untuk mempelajari Islam. Setiap pulang sekolah dari SMA, mampir ke toko buku, buka buku, baca, dibaca, mumpung gratis. Nah, iya. Di sini atau enggak bisa ke Gramedia yang bukunya sudah dibuka, dibaca. Itu kan senangnya mahasiswa. Nyari bahan untuk skripsi, beli bukunya mahal. Cari yang sudah bukaan. Kadang sengaja dibuka, bukan saya. Kemudian dibaca, Nah, beliau hafizahullah belajarnya di toko buku, baca setiap pulang sekolah, baca. Kemudian setelah padahal beliau ini SMA 1 Jogja, itu SMA legendaris di Jogja, favorit. Jadi nilai matematika beliau hafizahullah itu 10 matematika. Di sini ada yang matematikanya 10? Nggak ada UN, Ustaz. Nggak ada UN. Oh, Anda generasi ini ya? Pandemi ya, Covid ya. Saya matematika itu dulu 8. Tapi jangan tanya sekarang ya, itu dulu. Nah, beliau 10. Beliau hafizahullah 10. Kemudian setelah lulus SMA, banyak guru-gurunya menasihati untuk lanjut udah masuk UGM aja, masuk UGM, ITB, UI dan lain sebagainya. Tapi ternyata apa? Beliau nggak tertarik. Akhirnya beliau yang jenius, pintar, akhirnya lari ke Gresik, Jawa Timur. Ngapain? Mondok 2 tahun di sana. Setelah mondok, di sini ada pondok kan sini. Jogja banyak pondok, ada pondok mahasiswa gratis, nggak bayar, ada yang bayar juga ada. Maka yang seperti ini antum manfaatkan sebaik mungkin. Beliau lari ke Gresik 2 tahun belajar bahasa Arab. Setelah itu daftar di Universitas Islam Madinah. Sekarang beliau lulus S3 doktor. Antum tahu namanya siapa? Dr. Roy Grafika Penataran, atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Abdullah Roy. Antum kalau ikut HSI Abdullah Roy, nah itu beliau alumni alumni SMA 1 belajar agama setelah lulus SMA, sangat mungkin. Ada yang lain, ada ulama ahli hadis. Ini kan setelah ini kan Indonesia, sekarang yang agak jauh, yang Arab. Ada alumni S1 sastra Prancis, tapi jadi ahli hadis. Siapa itu? Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Beliau S1-nya sastra Prancis. Coba bayangin, sastra Prancis jadi ahli hadis, paham agama, fikih paham. Hafizahullah ta'ala. Jika dikaitkan hubungannya sastra Prancis dengan hadis itu apa? Nggak ada. Tapi kenapa beliau hafizahullah ta'ala bisa untuk belajar agama?
Allah pahamkan. Bahkan banyak. Saya punya dosen dulu ketika S1. Beliau S1-nya itu di Newcastle, orang Saudi, tapi S1-nya di Newcastle. S2 juga di Newcastle. S3 baru di mohon maaf, kebalik. S1 itu di Riyadh. S2 dan S3-nya di Inggris, Newcastle. Jurusan yang diambil ketika di Riyadh itu bukan berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ilmu biologi atau apa. Kemudian S2-nya adalah berkaitan dengan teologi, belajar kepada siapa? Pendeta asli. S3-nya mengambil perbandingan agama, belajarnya kepada siapa? Orang barat. Tapi ketika pulang dari negeri barat, beliau tidak terkontaminasi dengan cara pandang orang barat. Cara pandang ini adalah cara pandang Islam. Sering ketika kita misalnya ambil kuliah jurusan tafsir Al-Quran harusnya begini. Kita sebutkan Ibnu Katsir, para ulama ahli tafsir, ini enggak begini. Kata bulan bin bulan, lulusan mana? Amsterdam, Belanda. Enggak seperti itu. Padahal ditafsirkan Al-Quran. Maka kalau misalnya antum belajar luar nanti boleh, tapi jangan lupa juga belajar agama. Di Newcastle, di sini ada yang penggemar Newcastle United. Nah, kan habis dibeli oleh konsorsium Arab Saudi. Nah, jadi Wahabi jangan. Atau ada yang jadi penggemarnya Liverpool, Bangmo, puasa 30 tahun. Nah, ada sini Manchester United ada. Nah, Manchester United di dekat Old Trafford, benar ya stadionnya. Itu ada sebuah markas dakwah, belajar agama. Bahkan saya itu punya teman, beberapa mahasiswa Inggris, itu asli orang Manchester. Ketika saya tanya, kamu belajarnya di mana? Dekat stadion Old Trafford itu ada sebuah pemukiman Muslim. Ada di situ ada sebuah masjid, dia bisa belajar agama. Jadi kalau antum mau ke Manchester, jangan lupa belajar ke situ. Jangan ke Old Trafford-nya aja. Atau misalnya ke stadionnya Liverpool apa? Anfield juga ada. Inggris itu banyak orang-orang yang, bahkan kata kawan saya itu, di Inggris itu orang sekarang belajar agama itu malah semakin rajin. Semakin orang pendidikannya semakin tinggi, dia malah semakin haus untuk mempelajari ilmu agama. Bahkan bukan hanya di Inggris, di Barcelona, Spanyol, itu banyak. Bahkan terkadang umat Islam itu tidak tahu Spanyol itu aslinya dulu ada negara Islam. Ketika antum belajar sejarah Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, di sini disebutkan Spanyol itu aslinya dari kata Asbania. Dan di Asbania itu ada sebuah kota namanya Granada. Apa itu Granada? Granada. Ada klub divisi 3 kalau nggak salah. Iya, dulu divisi 1. Ya. Granada itu bahasa Arab tuh, Granada. Madrid itu bahasa Arab, Madrid. Kemudian Barcelona apa bahasa lain dari Barcelona? Catalonia. Bahkan Barcelona itu ingin membuat negara sendiri. Namanya apa? Catalonia. Catalonia itu bahasa Arab. Karena 8,5 abad kaum muslimin berkuasa di Spanyol.
kampung halamannya Mang Dudu, mana itu? Portugal, Madeira. Wah, apalah, Masya Allah. Kalau pertamanya Ronaldo apa? Sporting Lisbon. Lisbona itu bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Bahkan Portugal dulu adalah negara Islam. Cuma kita kadang nggak ngerti. Bahkan ada sebuah gereja di Spanyol sampai sekarang masih ada menggunakan nama Islam. Kita sering dibutakan oleh sejarah-sejarah kita. Maka marilah kita pelajari agama Islam. Sangat mungkin kita bisa. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagi seorang muslim itu harus berilmu. Dan Rasulullah SAW tiada yang beliau minta kecuali ditambahkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Wa qul rabbi zidni ilman. Rasulullah itu nggak pernah minta harta, nggak pernah minta kekuasaan. Yang beliau minta hanyalah satu. Wa qul rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ilmu apa? Ilmu apa saja, terlebih lagi ilmu agama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang paham agama dibanding orang yang tidak paham agama. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama seseorang yang paham pendidikannya tinggi dibanding pendidikannya rendah? Beda. Ini ketika kita berbicara tentang masalah dunia saja. Anak S3 nggak sama dengan anak S1. Anak S1 kan bocah. Iya kan? Dibanding anak S3. Maka ketika misalnya ada seseorang, ketika antum misalnya mau mengajukan untuk mencari pekerjaan, antum cuma lulusan anak S1. Saingan antum tuh anak S2 lulusan Prancis. Kemudian satunya S3 lulusan Manchester. Kemudian satunya lagi S3 lulusan Birmingham. Ada anak S1 tapi lulusan Oxford. Sedangkan antum anak S1 lulusan dalam negeri. Ini cukup, nggak usah sebut nama kampus. Pertanyaannya, ketika HRD-nya mewawancara calon pegawai, kira-kira yang diterima siapa? Nah, ya lulusan luar negeri. Sedangkan anak S1 lulusan dalam negeri. Nah, apa itu? Nggak dilihat. Padahal bisa jadi ya, anak lulusan S1 dalam negeri dibanding anak S1 lulusan Oxford lebih pintar dalam negeri. Banyak kejadian. Cuman apa? Ketika kita berbicara tentang dunia, dilihat itu dari wah, ini lulusan luar negeri, ini anak S2, ini anak S3. Ini ketika kita berbicara tentang dunia. Apalagi berbicara tentang akhirat, maka orang yang paham agama lebih diutamakan. Terlebih lagi, banyak paham agama, orang paham agama itu nggak butuh titel loh. Maka seringkali ketika kita berbicara tentang agama, profesor itu sama dengan anak S1. Masalah agama. Maka lucu misalnya gelar pendidikan dunianya profesor, tapi ketika berkaitan tentang agama senilai anak SD. Sedangkan dia beragama Islam, kita nggak berbicara yang non Muslim ya. Sedangkan ketika dia hidup sholat butuh ilmu, puasa sebentar lagi butuh ilmu, sedekah butuh ilmu, adzan butuh ilmu, wudu butuh ilmu. Misal seseorang ketika sholat, kemudian ternyata di mulutnya ini masih ada sisa makanan. Kemudian ketika sholat makanannya tertelan, sholatnya sah apa batal? Hah? Sah? Hah? Batal. Tayyib. Yang kedua, kalau orang puasa, ketika di tengah siang Ramadan ternyata dia dapati di sela-sela giginya ada sisa makanan, kemudian sisa makanannya ditelan, puasanya sah apa batal?
puasanya batal. Baik, kita balik. Kalau tadi sholat ada sisa makanan kemudian tertelan, sholatnya batal, nggak sah. Tapi ketika orang puasa di siang Ramadan ternyata ada sisa makanan tadi ketika sahur kemudian tertelan, puasanya sah. Kok bisa? Dari mana? Sama-sama nelan sisa ayam kecil. Satunya batal, satunya sah. Nah, kok bisa? Itu butuh ilmu. Maka nggak bisa seseorang asal, oh ini sah, ini batal. Ada ilmunya. Perkara-perkara seperti ini saja yang hampir setiap saat kita hadapi, kita butuh ilmu. Maka lebih lagi selayaknya seseorang itu harus, mahasiswa itu juga harus paham agama. Nggak bisa misalnya ketika lulus dia mau sholat, saya tak sholat asal-asalan, sholat maghrib 5 rakaat misalnya, nggak bisa. Atau misalnya sholat subuh 7 rakaat, sholat apa itu? Saya 2 rakaatnya sholat subuh, 5 rakaatnya sholat witir ya. Sholat subuh kok 7 rakaat, nggak bisa. Maka jangan sampai seseorang itu pendidikan dunianya itu tinggi, tapi agamanya nggak ngerti. Memang ketika nanti misalnya ketika di kuburan ditanya apa rumus Pitagoras, nggak ditanya. Yang ditanya itu 3. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Gimana jawabnya? Harus belajar agama. Man nabiyuka, siapa nabimu? Siapa nabimu? Jawabnya apa? Dari belajar agama. Gak bisa. Madinuka, apa agamamu? Agama Islam. Nah permasalahannya ketika menjawab pertanyaan di kubur itu yang menjawab itu bukan lisan kita, tapi keimanan kita. Maka keimanan itu didapat dari mana? Belajar agama. Maka sangat mungkin seorang yang gelarnya itu sudah seperti rel kereta api. Kan ada, kemarin itu ada orang ketika diwawancara gelarnya itu sudah seperti rel kereta api sampai menutupi mukanya, gelar. Mungkin karena rajin kuliah. Nggak bisa, misalnya, agama saya Islam. Ya agama Islam bisa ketika kita ditanya di dunia, ketika di akhirat, ketika di kuburan. Yang menjawab bukan lisan kita saja, keimanan kita. Misal lisan kita mungkin bisa menjawab agama Nabiku Muhammad, lisan kita bisa menjawab. Tapi tangannya, enggak, nabinya bukan Muhammad, sholat aja nggak pernah. Kemudian ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Lisan kita bisa menjawab, tapi kaki kita nggak bisa membohongi. Enggak, ngakunya Tuhannya Allah, tapi tiap malam kerjaannya ke diskotik, mabuk-mabukan. Padahal khamr itu haram. Nah kalau ngaku Allah sebagai Tuhan kita, kita harus konsekuen dengan apa yang diharamkan dan apa yang diperintahkan. Nggak bisa seseorang itu asal-asalan. Sedangkan kita hidup di dunia ini cuma 60 tahun. Paling lama 60 tahun, nggak lebih dan nggak kurang dari hal tersebut. Maka mari kita belajar agama. Mumpung kita masih muda, jangan sampai ketika kita nanti itu sudah usia lanjut, mulai kita baru sadar, agama itu penting. Ketika misalnya sudah menjadi mayat, nanti bingung siapa yang bacain yasinan, siapa. Anaknya nggak bisa. Ini kita nggak berbicara tentang hukum yasinan. Kan di masa kita seperti itu. Ketika misalnya orang tua sudah meninggal, Allah wafatkan, siapa yang mau memandikan? Ternyata anaknya nggak ada yang bisa. Kan alangkah rugi.
Saya mendidik anak saya puluhan tahun, ternyata ketika saya meninggal anak saya bukan yang merawat saya, nyewa orang lain. Kemudian ketika saya meninggal ternyata saya tidak mendapatkan pahala dari anak saya. Bukankah anak yang soleh itu senantiasa mendoakan orang tua? Lah kalau nggak paham agama gimana mau mendoakan orang tua? Mendoakan diri sendiri saja sering lupa, apalagi mendoakan orang tua. Kita doa minta diri sendiri aja kan jarang. Kapan kita mendoakan untuk diri sendiri? Ketika ujian datang, atau ketika misalnya, oh saya sudah berusia, saya cari pekerjaan sana sini ternyata ditolak, akhirnya berdoa, ya Allah, saya mudahkanlah rezeki saya, ya Allah, dapatkanlah aku rezeki, ya Allah, aku jomblo, teman-temanku sudah pada nikah, dapatkan aku jodoh. Maka mumpung kesempatan itu belum hilang dari kita, mari kita pelajari agama sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mewajibkan kita ini paham seluruh agama, nggak mewajibkan. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kita belajar. Maka ketika kita belajar agama itu sudah, insya Allah selama kita belajar agama sedikit demi sedikit, tekun, tidak putus asa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kita, meridhoi kita. Bukankah ketika kita hidup di dunia saja, kita kalau mau sukses, naik jabatan, kita butuh ilmu. Gak bisa misalnya tiba-tiba anak S1 lulus fresh grade langsung jadi HRD, nggak mungkin. Harus pengalaman kerjanya berapa tahun, kemudian lulusan mana. Ketika kita belajar dunia saja kita butuh pengalaman, butuh ilmu yang tinggi. Nggak bisa seseorang lulus langsung jadi direktur. Apalagi ketika kita berbicara tentang masalah agama, belajar agama itu adalah kewajiban kita, setiap saat kita diminta. Kemudian ketika kita belajar agama, jangan lupa untuk kita sabar dalam belajar. Kalau misalnya antum nggak sabar dalam belajar agama, maka mungkin nggak antum paham. Begitu, mungkin nggak antum paham agama, nggak mungkin. Kalau misalnya antum sekarang kuliah, antum nggak sabar, udahlah, saya dapat dosen yang hilang, terus akhirnya antum putus kuliah. Kira-kira antum jadi sarjana nggak? Atau misalnya ketika antum sudah semester 8, tinggal nulis skripsi, malas nulis skripsi, dosbinnya kurang ajar misalnya, katanya mintanya bab 1 ini sudah dituruti, ternyata revisi lagi, maju lagi, revisi lagi, maju lagi, revisi lagi. Udah nggak usah lah, skripsinya nggak usah diselesaikan. Kira-kira antum ketika pulang, antum dianggap lulusan SMA atau lulusan kuliah? Ya anak SMA, karena nggak punya gelar. Ketika kita dunia saja kita butuh, ketika belajar itu butuh sabar. Terlebih lagi ketika kita belajar agama, kita butuh kesabaran yang tinggi. Nggak bisa semenit 2 menit orang langsung paham agama. Begitu juga ketika antum belajar matematika, nggak mungkin antum semenit 2 menit langsung paham rumus Pitagoras, rumus kimia, rumus rumus kimia, kemudian rumus fisika, nggak mungkin. Maka butuh seseorang untuk sabar dalam belajar agama. Kemudian selanjutnya ketika seseorang sudah belajar agama, sudah sabar dalam belajar agama, maka solusi yang selanjutnya agar Allah mudahkan belajar agama adalah hendaklah seseorang itu pintar dalam membagi waktu. Kita katakan tadi mahasiswa itu banyak waktu longgar, waktu luang, maka isilah. Misalnya nunggu dosen belum datang, baca Al-Quran, kemudian belajar bahasa Arab, anta, ada pintu, babun, kemudian ada jam, bahasa Arabnya apa, saatun, dipraktikkan sedikit demi sedikit. Sebagaimana seseorang ketika mempraktekkan ilmu tersebut, akhirnya lambat laun akan menguat. Dan begitu juga sebaliknya, ketika ilmu itu tidak dipraktekkan, maka tidak akan membekas.
Antum belajar matematika 12 tahun kan? Saya mau tanya, rumus Pitagoras apa? Nah, antum belajar matematika 12 tahun. Coba rumus Pitagoras apa? Rumus trapesium apa coba? Sisi atas, bawah, terus apa dikali ini dibagi dua. Masya Allah. Rumus kubus. Itu kan ada sisi kolom atau sisi Kolom. Kolom dan pangkat itu. Masya Allah. Benar. Saya benar. Saya sebelum nanya saya sudah ngecek loh. Nah, itu kita belajar matematika 12 tahun. Sering lupa. Kenapa? Gak pernah dipraktekkan. Begitu juga ketika antum misalnya dapat ilmu sedikit, praktekkan lama-lama insya Allah antum bisa. Dan kemudian salah satu cara agar Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan, Allah Subhanahu Wa Taala itu ini terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan seseorang itu untuk belajar. Waktu yang mana seseorang itu Allah mudahkan untuk mempelajari ilmu apa saja. Dan ini yang pernah saya praktekkan dulu. Saya dari dulu tuh kalau belajar itu cuma sekali. Kapan itu? Waktu subuh. Dan dulu ketika saya kuliah, diktat kuliah itu satu semester itu segini tebelnya. Antum ada yang diktat kuliah tebel segini satu semester? Ada? Nah, iya ada. Ini tebelnya segini. Pakai bahasa. Antum kalau di sini pakai bahasa apa? Indonesia atau Inggris? Kadang Inggris, kadang Indonesia. Segini tebelnya diktatnya itu bahasa Arab. Ujiannya besok. Saya biasanya ketika belajar itu malam saya baca semua sambil saya galisin. Tidur. Karena jasad kita ini butuh istirahat. Kapan belajarnya? Ketika subuh. Padahal di Saudi itu ketika subuh kadang jam 6, kadang jam 7, ujiannya jam 8. Apalagi musim dingin seperti ini, buka, baca. Itu lebih bermanfaat dibanding antum semalaman begadang. Kalau tidak percaya silahkan buktikan. Karena apa? Namanya orang capek, dipaksa. Blank. Bahkan tidak heran ada sebagian orang SKS, sistem kebut semalam. Masuk ke ruang ujian, keluar, tadi jawaban nomor 3 apa? Soalnya apa sih? Nggak ngerti soalnya. Oh soalnya ini, jawabanmu apa? Nggak tahu ya tadi ya. Kayaknya A, kok nggak B, kok nggak C. Itu kalau ABC. Kalau esai, nggak tahu ya apa itu, nggak tahu lah. Pokoknya wis ujian lupakan. Kan nggak jalan seperti itu. Maka kalau anda misalnya pengen tips belajar mudah itu ada pagi. Maka waktu pagi itu manfaatkan sebaik mungkin. Terlebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan waktu pagi adalah waktu yang fresh, waktu di mana udara di luar itu tidak diisi oleh udara-udara orang-orang yang habis bermaksiat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuliha. Ketika pagi itu antum malam baca semua kita tandain yang penting-penting. Pagi hafalin. Sebelum masuk ujian ada satu tips yang antum jangan lupakan. Megang HP, pencet nomor orang tua antum, minta doa. Maka ketika antum pengen belajar agama, antum misalnya saya kuliah umum, saya pengen belajar agama, jangan lupa juga minta restu orang tua. Begitu juga ketika ujian dan saat apapun, insya Allah ketika antum minta doa kepada orang tua, antum akan urusannya akan dipermudah. Bahkan saya dulu ketika saya alhamdulillah kuliah di Madinah,
Kayak ketika daftar berkasnya itu gak ada yang benar. Pertanyaannya, mungkin nggak ketika antum daftar kuliah berkasnya nggak ada yang benar? Pas foto diupload bukan masjid, ijazah diupload, ijazah SMA itu waktu itu saya upload ijazah hafalan Al-Quran. Saya masih ingat. Kira-kira ketika seperti itu, bahkan ketika memberikan berkas itu salah. Secara ilmu naluri duniawi, mungkin nggak antum bisa tembus kuliah di perkuliahan. Tapi itu berkat doa ibu. Maka ketika antum pengen belajar agama, antum jangan lupa untuk minta doa ibu antum. Jangan lupa antum pintar bagi waktu. Terlebih lagi antum sebagai mahasiswa, antum mahasiswa memiliki amanah, yaitu antum lulus dengan predikat yang memuaskan. Orang tua antum tuh nggak pernah minta antum harus A+ kamu nggak. Yang penting lulus kuliah, pulang jadi anak yang soleh dan solihah, itu sudah menyenangkan. Mau antum misalnya ketika di kuliah dimarah-marahin dosen, hampir DO, itu urusan belakangan. Yang penting antum ketika pulang jadi anak yang soleh, lulus kuliah. Maka ketika antum kuliah, antum juga harus serius, jangan setengah-setengah. Terlebih lagi misalnya anak LDK kuliah malas, rajin kajian. Katanya kalau paham agama itu dunia mana? Jangan sampai antum jadikan dalil yang sering rajin kajian kok malah kuliahnya berantakan. Maka kuliah dan belajar agama itu tidak menghalangi seseorang. Antum bisa misalnya ikut daftar Wisma Muslim Miftahul Khair. Di mana lokasinya? Di Sebutan. Atau misalnya di Pokum Jalangan. Atau yang di UMY ada di UMY ada. Banyak di Jogja itu banyak, antum manfaatkan. Jangan sampai kesempatan antum belajar agama dan belajar dunia di Jogja antum hilangkan begitu saja. Nggak ada kota yang bisa belajar agama dan belajar dunia itu selain Jogja yang lebih kondusif. Kayaknya nggak ada. Maka Jogja ini menurunkan banyak ustadz, banyak teknokrat. Ustadz sekaligus teknokrat, teknokrat sekaligus ustadz. Maka sangat mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.